Salam, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam seri pelajaran firman Tuhan. Hari ini, Sabat, tanggal 7, bulan Februari, tahun ke-2026. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pelajaran firman Tuhan hari ini berjudul Warga Kerajaan Surga. Judul ini sekaligus merupakan topik pelajaran untuk 1 pekan ke depan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, selama 1 pekan ke depan, pelajaran kita akan didasarkan pada kitab-kitab berikut ini. Kitab Filipi pasal 3 ayat 17 sampai pasal 4 ayat 23. Lalu kitab 1 Korintus 15 ayat 42 sampai 44. Lalu kitab Yohanes 14 ayat 27, lalu kitab Mazmur 119 ayat 165, lalu kitab Ayub 1 ayat 21, dan terakhir kitab 1 Timotius 6 ayat ke-7. Selanjutnya saudara-saudara, sebagai ayat hafalan untuk sepekan ke depan tertulis dalam kitab Filipi 4 ayat ke-6. Demikian firman Tuhan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bapak Ibu sekalian, pelajaran penutup surat Filipi membawa kita pada pemahaman yang sangat praktis tentang bagaimana hidup sebagai warga kerajaan surga di tengah realitas dunia yang rapuh dan penuh ketidakpastian. Paulus tidak sekadar menutup suratnya dengan nasihat moral, melainkan merangkum seluruh spiritualitas Kristen yang berakar pada relasi yang hidup dengan Kristus dan diwujudkan dalam sikap hati sehari-hari. Seperti Yesus yang selalu menekankan pembaruan hati, Paulus mengarahkan perhatian jemaat pada sumber sukacita sejati yang tidak bergantung pada keadaan, melainkan pada kehadiran Allah yang setia menyertai umatnya. Dia menyadari bahwa kehidupan orang percaya tidak terlepas dari tekanan, penderitaan, dan kekecewaan. Namun, semua itu tidak harus berujung pada kecemasan atau keputusasaan. Melalui bagian akhir kitab Filipi, Paulus mengungkapkan rahasia hidup Kristen yang stabil, damai, dan penuh pengharapan, yaitu hidup dengan kesadaran bahwa kita adalah milik kerajaan surga. Saudara-saudara sekalian, sebagai warga kerajaan surga, orang percaya dipanggil untuk menjalani hidup dengan orientasi yang berbeda dari nilai-nilai dunia yang sementara dan sering mengecewakan. Paulus menegaskan bahwa pengharapan Kristen tidak boleh diletakkan pada sistem pemerintahan duniawi, kekayaan, atau keamanan lahiriah, karena semua itu bersifat fana dan tidak pernah mampu memberi damai sejati. Identitas sebagai warga surga memberikan perspektif baru tentang hidup, di mana masa kini dan masa depan sepenuhnya berada di bawah pemeliharaan Allah yang berdaulat. Dari perspektif ini, kekhawatiran tidak lagi menjadi pusat perhatian, sebab Allah yang memanggil juga berjanji untuk mencukupi segala kebutuhan umatnya. Oleh karena itu, Paulus mengajak jemaat untuk mengganti kecemasan dengan doa yang penuh kepercayaan dan ucapan syukur. Karena doa adalah ekspresi iman yang menyerahkan kendali hidup sepenuhnya kepada Allah, Bapa, Ibu yang kekasih. Nasihat Paulus agar tidak khawatir tentang apapun bukanlah ajakan untuk mengabaikan realitas masalah, melainkan undangan untuk menghadapi masalah dari sudut pandang iman, doa, dan permohonan yang disertai ucapan syukur
menjadi sarana rohani untuk memelihara damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan menjaga hati serta pikiran dalam Kristus Yesus. Damai ini bukanlah ketiadaan masalah, melainkan keteguhan batin yang lahir dari keyakinan bahwa Allah tetap bekerja di tengah situasi tersulit sekalipun. Paulus sendiri menulis surat ini dari penjara, namun justru dari tempat keterbatasan itu ia bersaksi tentang damai, sukacita, dan kecukupan di dalam Tuhan. Dengan demikian, kehidupan Kristen yang sejati bukan ditentukan oleh kondisi eksternal, melainkan oleh kedalaman hubungan dengan Kristus sebagai Raja Kerajaan Surga. Saudara-saudara, sebagai kesimpulan pelajaran hari ini, bahwa pelajaran tentang warga kerajaan surga menegaskan bahwa identitas rohani orang percaya menjadi dasar utama dalam menjalani kehidupan sehari-hari dengan sikap yang benar. Sebagai warga surga, kita dipanggil untuk hidup dengan pengharapan kekal, damai yang teguh, dan ketergantungan penuh kepada Allah, bukan pada kekuatan dunia yang rapuh. Paulus mengajarkan bahwa kecemasan dapat digantikan oleh doa, ketakutan oleh iman, dan ketidakpastian oleh keyakinan akan pemeliharaan Tuhan yang setia. Kesadaran akan kewarganegaraan surgawi bukan hanya memberikan hak istimewa rohani, tetapi juga menuntut tanggung jawab untuk mencerminkan nilai-nilai kerajaan Allah dalam perkataan, sikap, dan tindakan. Dengan hidup sebagai warga kerajaan surga, orang percaya dimampukan untuk menghadapi masa kini dengan damai dan menatap masa depan dengan pengharapan yang teguh di dalam Kristus. Bapak Ibu yang diberkati oleh Yesus Kristus. Mari kita pelajari pelajaran pekan ini untuk pelajaran pada Sabat 14 Februari tahun 2026. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sampai di sini pelajaran firman Tuhan bagi kita hari ini. Terima kasih karena sudah turut belajar firman Tuhan bersama-sama dengan kami. Tuhan memberkati kita seluruh